Akhir-akhir ini ada komentar-komentar miring yang mengatakan bahwa orang Jawa itu penjajah, orang Jawa itu ya hal-hal yang negatif lah. Tapi saya mau ceritakan berdasarkan versi saya sendiri. Di episode kali ini saya akan mengajak kalian untuk flashback sedikit ke masa lalu. Sebagian besarnya adalah berhubungan tentang pribadi saya. Kenapa sekarang itu bisa seperti ini? Tentunya teman-teman masih ingat waktu referendum kerusuhan 1999 itu kami mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Saya sudah pernah cerita rentetan ceritanya di beberapa video saya sebelumnya. Tapi saya tidak terlalu mendalam menceritakan tentang kehidupan yang sebenarnya pada saat berada di kamp pengungsian. Kalau orang yang pernah mengungsi pasti tahu kehidupan di kamp pengungsian itu seperti apa. Selama 3 bulan itu kami tinggal di tenda dan ya mengharapkan ya bantuan. Tapi setelah bantuan itu berhenti, kehidupan kesusahan yang sesungguhnya baru muncul. Tahun 2001 saya masuk sekolah, masuk kelas 1 SD. Di sekolah itu kami mendapatkan fasilitas apa adanya. Guru-guru yang mengajar kami itu pun mereka melakukan tugas mereka sebisa mungkin untuk menolong kami supaya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Kedua orang tua saya sehari-harinya bekerja sebagai petani. Kadang-kadang mereka bertahan lapar hanya dengan minum air. Setelah pulang sekolah, saya akan ikut mereka untuk bantu menolong kedua orang tua saya ini sebisa mungkin. Setiap hari Kamis pasti saya akan bolos sekolah. Itu adalah ladang uangnya saya. Saya berjualan di pasar, di salah satu pasar di sini, supaya bisa memenuhi kebutuhan sekolah saya. Misalnya untuk beli buku, pulpen, dan sisanya itu bisa digunakan untuk beli beras. Saya ingat betul bahwa waktu itu kalau tahun 2002, 2003 itu beras itu masih harganya per kilo itu 2.000 sampai 2.500. Nah, kalau pada saat hari Kamis itu saya bisa mendapatkan 10.000, saya bisa dapatkan 4 sampai 5 kilo beras dan itu bisa dibawa ke rumah. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya melakukan kegiatan itu terus. Dan tentu saja tidak hanya saya saja yang melakukan itu. Hampir semua anak-anak yang ada di kamp pengungsian mereka memiliki kegiatan yang sama. Masa kecil kami di kamp pengungsian itu sangat-sangat susah sekali. Pada tahun 2004 saya mendapatkan pertolongan. Ada yayasan bernama Mercy Indonesia sedang mencari anak-anak untuk disekolahkan dan dibiayai kehidupannya di Bali. Saya ingat betul bahwa waktu itu bertepatan dengan hari Kamis, di mana saya masih berjualan di pasar. Memang pada malam Kamisnya saya sudah tahu siapa saja sih anak-anak yang sudah siap untuk berangkat, dan saya bukanlah anak yang termasuk di dalam itu. Mungkin saja ini rencana Tuhan ya teman-teman. Ketika mau berangkat, tiba-tiba salah satu anak itu orang tuanya tidak memberikan izin. Saya kan tidak tahu, saya di kampung sebelah. Mama saya berjalan kaki untuk mencari saya di kampung sebelah. Kemudian setelah ketemu suruh saya mandi cepat-cepat, bersiap-siap dan berangkat. Yayasan Mercy Indonesia pemiliknya adalah Pendeta Paulus Wiratno dan berasal dari Jawa Tengah. Beliau ini sudah menolong ratusan anak ex Timur Timur atau anak pengungsi pada waktu itu. Diambil dari kamp pengungsian, kemudian disekolahkan di
Bali, ada yang di Kupang, ada yang di Soe di sekolah kan. Memang sengaja dibuat ditempatkan di tempat yang jauh-jauh supaya bisa fokus belajar. Dan ada juga yang disekolahkan di Atambua. Sampai di sana itu kita diperlakukan sangat luar biasa baiknya. Kita diperlakukan layaknya anak sendiri. Fasilitas yang kami dapatkan itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita memilih sekolah harus yang berstandar internasional atau sekolah-sekolah yang memang akreditasinya A. Nah, kita tahu bahwa kalau sekolah yang berkompeten seperti itu biayanya itu sangat mahal sekali. Bapak Palu Siratmo ini saja tidak menolong kami saja, beliau juga menolong anak-anak yang ada di Papua, di Ambon, Medan, Nias. Ada banyak tempat yang beliau sudah tolong. Teman-teman bisa bayangin bagaimana beliau mendedikasikan hidupnya untuk menolong anak-anak yang notabene beliau tidak kenal sama sekali. Salah satu harapan yang saya tahu adalah dia pengen melihat suatu saat ketika kami sudah sukses, dia pengen melihat kami bisa menolong orang lain lagi. Itu harapan. Dan semua fasilitas yang kami dapatkan itu gratis. Saya hanya mengambil salah satu contoh saja. Salah satu contoh figur orang yang berasal dari Jawa yang menolong banyak anak-anak dan menyekolahkannya tanpa memandang ras, kulit, agama. Beliau menolong dengan tulus hati. Saya membayangkan kalau 15 tahun yang lalu saya tidak ditolong, mungkin saya tidak tahu kehidupan saya seperti apa. Saya tahu bahwa kalian mungkin pernah disakiti oleh oknum. Tapi bukan berarti semua orang Jawa itu jahat. Jangan karena kamu disakiti oleh oknum atau salah satu orang, kemudian kamu menganggap ras atau kelompok tertentu itu sebagai seorang penjajah. Itu tidak bisa. Kalau kamu sakit hati terhadap orang tersebut, masalah pribadimu ya silakan selesaikan dengan orang yang menyakiti kamu. Apa yang saya ceritakan itu kalian bisa searching di media sosial media tentang Mercy Indonesia. Kalian bisa searching di situ, ada websitenya, Facebook, Instagram. Silakan kalian konfirmasikan apakah apa yang saya ceritakan ini benar atau tidak, dan kalian bisa tanya ke orang-orang yang mengelola sosial media apakah betul apa yang saya ceritakan ini, supaya kalian bisa lebih dapat konfirmasi yang jelas. Beliau adalah pahlawan buat kami yang pernah merasakan kebaikan beliau. Peace.